Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Selamat malam sahabat budaya, ketemu lagi kita di malam hari ini ya, jam 8 hari Kamis malam. Itu Gus Pri akan menemani kamu selama 1 jam ke depan, kurang lebih gitu ya, dalam segmen Minang Kreatif. Nah itu dia, jadi lebih baik dong. Apa tuh yang bunyi barusan? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya sahabat budaya di malam hari ini. Kamu gimana kabarnya? Mudah-mudahan juga baik ya, walaupun hujan di luar sana, tapi kita akan mencoba menemani kamu. Dan gue sebenarnya nggak sendiri. Malam hari ini ada yang datang ke studio ya, yang akan kita tanya-tanya juga. Kita sapa dulu, ada Ibu Emi Arlin. Selamat malam Ibu. Iya belum hidup ya mic-nya. Coba deh Ibu lagi Bu. Oke belum hidup juga. Gue kok bisa gitu ya. Nah itu kayaknya udah bisa deh. Coba Bu. Selamat malam. Iya selamat malam Ibu. Masih belum bisa ya. Sahabat budaya, kita masih mencoba untuk memperbaiki mic-nya Bu Emi ya di malam hari ini. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol nih di malam hari ini tentang fashion ya Bu ya. Coba deh kita coba lagi mic-nya. Halo Ibu. Oh belum juga. Nah itu udah kayaknya udah deh. Oh belum juga. Gimana ya caranya ya? Tadi bisa deh. Kok nggak bisa ya sekarang ya? Oke. Iya masih belum bisa ya sahabat budaya, dan sama Bu Emi nih nanti kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin jadi kebutuhan utama juga ya. Ini sebuah kebutuhan primer deh gitu, maksudnya sahabat budaya, salah satu kebutuhan yang kayaknya harus ada aja gitu. Itu salah satu diantara sandang, papan, dan pangan gitu ya. Nah Bu Emi bergerak di bidang fashion, seorang fashion designer. Tapi nih sahabat budaya, sebelum itu kita ke lagu dulu kali ya. Kita akan mencoba kembali nanti dengan obrolan di malam hari ini sama Bu Emi tentang fashion di Minang Kreatif. Sahabat budaya tetap sama kita di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Anak urang sambo andale yutuan oi singgah ke rumah si sultan mudoi hey biala tande yutuan oi hati den kanai kaba ajuo kaba ajuo hati den kanai on
Masih di Perempat ada di Padang, ensiklopedia budaya ke-Indonesiaan. Kita masih di Mina Kreatif ya malam hari ini sahabat budaya, dan kita masih ngobrol malam hari ini sama Bu Emi. Belum sempat ngobrol sih tadi ya, coba kita sapa deh. Kali ini mudah-mudahan udah bisa nih. Halo Bu Emi. Halo. Oke, selamat malam Bu Emi. Selamat malam juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di luar hujan kali ya. Dikit hujan-hujan dikit di luar sana. Agak hujan ya Bu ya? Iya. Oke. Dan malam hari ini kita akan ngobrolin soal fashion designer yang mungkin udah cukup dikenal gitu ya di Kota Padang, di Sumatera Barat, atau udah sampai di nasional ini Bu, kalau nggak salah juga kalau gitu ya. Gimana tuh menurut Bu Emi? Sekarang itu udah dikenal di kancah nasional atau kayaknya lingkupnya masih Sumatera Barat deh gitu yang emang mengenal Bu Emi gitu? Kalau Sumatera Barat, alhamdulillah ya. Sumatera Barat, dan alhamdulillah juga kita nasional sudah juga. Kita juga punya udah cukup settle di sana gitu ya Bu ya? Lumayan. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga ya kalau Bu Emi gitu ya? Sejak 15 tahun yang lewat. 15 tahun yang lalu itu berarti kalau kita hitung-hitung sekarang 2021, matematikanya emang agak jelek ya. 2005 ya. 2005 itu ya Bu ya, aku baru tadi mau nyebut 2005 sih ya. 2005, itu awalnya Bu Emi memulainya dengan gimana dulunya? Sebenarnya di bidang fashion ini saya juga tidak terlalu tertarik sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya mungkin tidak bergelut di bidang itu. Tapi Oh, jadi dulunya bidangnya bukan fashion gitu ya? Bukan, saya tamatan UNP. Oke, tapi di UNP ada kan Bu? Tata Boga masak ya, bukan fashion ya? Jurusan Apa? Administrasi Pendidikan Oh FIP iya. UNP. Oh, ada nih yang administrasi VIP juga ya Bu ya, orang-orang di sini gitu maksudnya. Mungkin ada juga yang anak VIP lagi denger malam hari ini ya. Tapi bisa gitu ke fashion larinya ya Bu ya? Iya, itu tadi. Karena awalnya sebenarnya di fashion saya juga enggak tertarik kali. Cuman saya kalau bikin baju itu suka nggak nyaman gitu kan sama yang lain. Sebenarnya untuk kebutuhan Maksudnya nggak sendiri. nyaman? Pakai bajunya suka nggak nyaman gitu ya? Iya, kalau bikin satu kadang-kadang nyaman, kadang-kadang enggak. Karena gitu. saya pertamanya itu kan mencari kenyamanan, bukan Iya, betul. bagus atau tidak. Tapi kalau enggak nyaman saya pakai, enggak pakai. Kemudian ini sebenarnya untuk kebutuhan pribadi sebenarnya. Oh gitu. Awal-awalnya. Jadi dulu itu Bu Emi nih jurusannya administrasi pendidikan gitu ya? Iya, betul. Terus menjahit atau membuat baju lah gitu ya, dijadikan sebagai sebuah hobi waktu itu mungkin? Atau gimana? Awal-awalnya saya ini belajar sendiri aja. Belajar sendiri ya? Kalau bikin baju sama orang nggak nyaman saya bongkar. Oh, Itu gitu. awal-awalnya. Oh gitu. Tapi saya awal-awalnya itu saya nikah dulu. Setelah menikah baru. Oke, ini agak gimana gitu timelinenya gitu ya? Iya. Ini ceritanya Bu Emi ini kuliah, terus nikah. Iya. Ini nikahnya setelah wisuda atau masih Belum sebagai wisuda, mahasiswi? Masih mahasiswi. Oke, jadi setelah nikah nih kayaknya punya keluarga gitu ya, naluri sebagai ibu rumah tangganya keluar tuh untuk mengotak-atik baju segala macam gitu, atau gimana sih Bu? Dari kampus dulu. Oh, dari sudah kampus juga, sebenarnya udah juga ya? Sudah. Tapi untuk belajar banget ya namanya dulu waktu masih kuliah kita kan untuk kursus segala macamnya itu kan enggak ada duit gitu kan. Iya, betul. Lalu setelah menikah akhirnya kalau dibawa
tamat kuliah, kadang-kadang kan kita melamar kerjaan atau segala macam, udah berbagai macam cara kita masuk, kadang-kadang kita kan diterima atau enggak gitu kan. Iya, betul. Nah, seiring waktu kita mau mendaftar juga, melamar juga, nah suami saya bilang, udah yang penting punya ilmu apa yang dia suka gitu kan. Saya suka sebenarnya di fashion, di baju bikin itu atau memasak gitu kan. Oke. Akhirnya Di saya antara yang dua inilah ya. setelah menikah. Tertarik gitu ya. Apa ya? Tapi kan untuk kebutuhan sendiri gitu lah awalnya. Tapi untuk sendiri lumayan ini ya, lumayan suka gitu ngotak-ngatik baju gitu ya, bongkar pasang gitu ya. Iya. Berapa banyak dulu baju yang Ya udah udah. dibikin nih sama ininya ya, sama desainernya, tapi akhirnya Bu Emi nggak nyaman gitu, akhirnya dibongkar lagi gitu. Dibongkar lagi, dibikin Lumayan sendiri. banyak dulu kali ya. Oh, enggak, karena untuk kebutuhan sendiri enggak begitu banyak. Tapi setelah menikah akhirnya saya fokuskan, saya benar-benar belajar, saya cari guru yang tepat. Jadi sebelumnya nggak ada gurunya, cuman berdasarkan apa tuh ngebongkarnya kan pasti juga butuh ilmu gitu ya Bu. Akhirnya Iya. terus bisa menjahit lagi sendiri gitu bajunya biar bisa dipakai lagi. Iya, dibongkar sebenarnya kalau di bidang itu Belajar sendiri aja gitu ya Bu ya. belajar sendiri. Tapi setelah nikah, berusaha di berumah tangga, akhirnya saya cari guru yang tepat. Oke, ini emang dan benar-benar diniatkan belajar gitu ya. niatkan belajar. Akhirnya saya berpikir, oh kenapa saya tidak seriuskan gitu kan. Iya, iya. Ya namanya kita semuanya pasti butuh pakaian kan. Betul. Yang kita Apalagi bilang tadi ya, ini primer kebutuhannya. Nah, seiring waktu berjalan, saya menikmati di bidang fashion tersimpan ini mungkin karena nggak bisa apa namanya, nggak bisa Dieksplor gitu ya. dieksplor. Memang nikmat ternyata gitu kan. Iya. Iya. Emang nikmat ya ternyata ya ngebuat baju untuk orang lain gitu ya Bu yang selama ini Apalagi dipakai sama pelanggan kita, mereka merasa nyaman, Iya. merasa percaya diri. Betul. Nah, disitulah yang meningkatkan saya untuk selalu belajar lagi. Nah, Oke. gitu seperti itu. itu dulu awalnya ya, dari bongkar-bongkar baju yang nggak nyaman setelah dibuat sama desainernya sendiri. Pernah nggak dulu Bu Emi nih kan awal-awal kan emang belum diniatkan belajar gitu ya, Saya dulu jahit bajunya bukan sama desainer, tapi sama tukang jahit. sama tukang jahit ya gitu ya. Iya. Oke. Karena Pernah nggak? iya, kalau untuk jahit ke desainer Agak gimana gitu ya. iya, jadi belajar seperti itu. Pernah nggak dulu ngebongkar baju terus dijahit lagi tapi jadinya malah aneh dan nggak bisa dipakai? Rasanya kalau saya bongkar itu kepakai. Kepakai ya, oke. Iya, bahkan diminta sama temen. Oh gitu, justru Iya. jadinya malah bagus gitu ya. Iya, karena saya suka perhatiannya, saya bongkar, saya nyaman, karena ya akhirnya orang ngeliat, kok bagus gitu. Oh, bagus ya. Gitu. Apa yang Bu Emi lakukan dengan bajunya? Biasanya nambahin gitu ya. Oke, berarti emang udah berbakat dari dulu gitu ya Bu ya. Sebenarnya bakatnya tersimpan kali ya. Saya juga bakatnya tersimpan dan sampai sekarang kayaknya belum keluar-keluar nih Bu. Saya juga nggak tahu bakat apa yang tersimpan dalam diri saya. Ada cara untuk mengeluarkan bakat nggak Bu? Saya mau belajar gitu. Nah, sebenarnya bakat itu sebenarnya dalam diri kita nih punya bakat tersendiri ya. Oh gitu. Punya bakat dan bagaimana kita menyalurkannya. Kemudian ada kesempatan untuk mengeluarkan bakat itu dengan cara belajar, Oke. dengan punya teman, punya lingkungan. Itu sangat betul. mempengaruhi kalau gitu. Berarti maksudnya bakatnya Bu Emi secara tidak langsung itu bisa keluar berawal dari sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Maksudnya nggak nyaman nih sama bajunya, akhirnya dibongkar, akhirnya ketahuan punya bakat di bidang fashion gitu ya. Berarti emang dari situ ya harus ada ketidaknyamanan dulu gitu Bu, maksudnya biar bisa bakat kita keluar gitu. Sayangnya misalnya Ada nggak juga nyaman. sih orang seperti itu yang tidak nyaman, akhirnya bakatnya tersalurkan, Muncul gitu ya. Betul, Ada betul, juga betul. memang faktor apa ya,
saya harus di bidang ini gitu kan, karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan Oh, gitu. iya. Dan sekarang orang, apalagi kita sebagai orang Sumatera Barat ya, cara kita berpakaian, cara kita itu kan memperlihatkan budaya kita juga. Betul, punya filosofinya juga ya Bu filosofinya ya. juga. Nah, seiring waktu berjalan itu saya menyadari itu gitu. Ternyata desainer itu bukan hanya bisa menjahit, bisa jadi mendesain, tapi bagaimana berpikir dia berpakaian, makanya terlihatlah karakternya, nilainya, Betul. kebudayanya Iya, terlihat iya. di situ. Saya bisa menghasilkan tenun dengan desain saya sendiri dan Wow, itu luar sudah saya biasa ya. patenkan sendiri gitu. Sudah Oke. dipatenkan. Sudah dipatenkan gitu iya, ya, Bu ya? Itu yang dipakai sama Ibu Gubernur, Nah, sama ini dia. Ibu Wakil Gubernur. Wow, Itu gimana, Bu? dengan cara yang begitu juga menyulam. Menyulam saya punya motif sendiri, saya ide sendiri. Lalu saya dengan pengrajin-pengrajin gitu Iya, kan. iya, iya. Bagaimana bisa orang mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah tugas kita sebagai desainer kalau saya rasa gitu. Itu menyelam Oh ya. iya, penyelam itu ya. Aduh, kemana-mana nih sobat budaya. Tapi emang itu ya Bu ya, emang sesuatu yang bisa dipelajarin lah maksudnya. Dulu kan Bu Emi nih, walaupun udah ada bakat, tapi maksudnya walaupun ada bakat tapi harus bisa belajar lagi gimana nanti, karena ini sebuah apa ya namanya, sebuah produk yang akan kita pasarkan bukan untuk kita sendiri aja gitu ya Bu ya. Dulu tuh Bu Emi katanya tadi mulai diseriuskan, mulai mencari guru. Nah itu waktu itu siapa tuh gurunya? Oh, gurunya Cece Serli. Cece Cece? Serli. Ya, dulu di apa dia Cokro Aminoto saya belajar dulu. Di Cokro Aminoto. Iya, tapi sekarang pindah ke ini, ke mana namanya? Arah Aur Duri ya. Arah Oh Aur gitu. Duri. Oke. Dulu apa yang dipelajarin sama Kalau Bu di Cece? situ belajar banyak desain, teknik jahit. Desain, Kemudian teknik jahit gitu ya? pola. Pola. Jadi Oke. memang belajar betul desain itu gitu. Oke. Dulu tuh pola Bu Emi lebih mengkhususkan pola baju secara umum atau ada jenis baju Ada tertentu? jenis macam-macam. Banyak gitu ya? Banyak. Nah, kalau saya berpikir seorang desainer itu kita harus memiliki ilmu tentang desain. Oke. Kemudian bagaimana membuat pola yang nyaman dipakai orang. Kemudian di pola itu kita di pola ya cutting ya, Betul. cuttingnya. Bagaimana kita bisa membuat cuttingnya orang pendek kelihatan tinggi. Nah, iya itu orang- juga butuh trik Iya, gitu orang ya Bu gemuk ya? kelihatan langsing gitu kan. Betul, betul, Kadang-kadang betul. orang berpikir seperti ini. Kenapa dilihat dari desain saja gitu? Desain itu sangat mendukung, Oke. tapi cuttingnya sangat amat penting gitu. Cutting itu jenis pemotongannya? Polanya. Oh, polanya, oke. Kemudian teknik jahitnya harus benar. Iya. Itu butuh waktu berapa lama tuh untuk Bu Emi bisa mempelajari seluk-beluk gitu dunia Saya belajar perfessional? satu tahun lalu setelah mendapatkan saya juga belajar banyak sama teman-teman saya. Oke. Teman saya banyak teman, saya banyak guru dan belajar dari murid-murid saya juga sampai hari ini saya juga punya murid Oke, gitu. Bu Emi juga katanya ngajar gitu ya Bu ya? Iya, Ngajar di jurusan ini sekarang? Saya ngajar dari ini dinas. Saya Oh gitu. saya di Kirain tadi di kampus, bukan ya? bukan di kampus. Di dinas? Tapi dinas dan saya mengajarkan masyarakat dan dinas yang punya programnya. Oh gitu, iya seru. Berarti perjuangan mempelajari 1 tahun itu di tahun 2004? Kalau belajarnya 2003, 2004, 2004 itu sebenarnya saya udah terima jahitnya ya, tapi saya belum berani untuk makanya 2005 saya ini baru buka. Oh iya betul. gitu kan. Baru berani ini ya menunjukkan hasil karyanya keluar lah gitu ya Bu ya. Butuh waktu untuk belajar lagi atau ada apa yang Ibu Emi yakinkan dulu nih? Kayaknya belum yakin nih sama hasil jahitannya Saya waktu begini, itu. saya terima jahit sebelum saya bisa menghasilkan yang lebih baik, makanya saya belum terima. Karena kalau kita sudah terima jahitan, terima desain, jadi kita harus bisa
nanti kalau orang komplain segala macam, itu susah merubahnya. Iya, Makanya betul, kita betul. harus punya ilmu yang mantap dulu. Oke. Ilmu yang mantap dulu, lalu kita jadikan baju orang, lalu orang suka, dialah yang akan mempromosikan kita. Iya, Jadi betul. kalau sempat orang kecewa satu, makanya banyak orang yang akan, ternyata situ nggak Iya. bagus, apa segala Karena macam nanti gitu kan. kekecewaan dia efeknya buruk ya, bisa Buruk. menyebar gitu ya Bu ya. Dia cerita ke teman-temannya gitu ya. Tapi kalau dia puas gitu ya sama hasil jahitan Bu Emi misalnya, itu juga menjadi media promosi yang bagus gitu ya Bu ya. Betul. Jadi makanya kalau saya lebih menyarankan, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama mantapkan ilmunya, baru kita terima. Nanti kalau sempat orang kecewa satu, maka itu untuk merubahnya susah. Nah, Betul, itu jadi dia ya. kita juga harus mempelajari psikologi pelanggan. Nah, itu kan. Kita harus mempelajari karakter karyawan-karyawan kita, Betul, gitu kan. itu belajar lagi ya Ibu ya. Iya, belajarnya seiring waktu Seiring waktu ya. berjalan, kita akan tahu Dinamikanya gitu ya. begitu. Oke deh. Kayaknya seru banget nih sahabat Budi, di WhatsApp juga udah ada yang nanya nih ya di malam hari ini, tapi nanti kita bacain setelah break ya. Kita putarkan lagi lagu Sahabat Budaya, juga ada iklan nanti yang bisa kamu dengarkan. Nanti kita akan masih ngobrol sama Bu Emi ya Bu ya, sampai jam 9 di malam hari ini. Sahabat Budaya masih di bidang kreatif di Perempat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Di madudu sinande nay wamanmu jatuh badarai linangan air mata tabayang bayanai adik manyung tiang cinta jo kawan denai adik amanyung tiang cinta jika di kanan hanya nambah luka mulo basuh denainan adik cinta nyatonya kini adik baralih rasa sanang di adik denai manang guang seso den sangko cinta adik salamonyo den sangko rindu adik sabana yentang taruh denai mananggung ragam batin tak seso jika di kanan hanya nambah luka mulo basuh denainan adik cinta nyatonya kini
esok. Den sangko cinta adia salamonyo. Den sangko rindu adia sabananyo. Rupanya denai hanyo mainan cinta. Taruh buat denai menanggung ragam batin tak sesok. Taruh buat denai menanggung ragam batin tak sesok. Den sangko cinta adia salamonyo. Den sangko rindu adia sabananyo. Rupanya denai hanyo mainan cinta. Taruh buat denai menanggung ragam batin tak sesok. Taruh buat denai menanggung ragam. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Untuk memeriahkan bulan Ramadan 1442 Hijriah, LPP RRI Padang menggelar Lomba Pekan Tilawatil Quran secara virtual pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021 dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Cabang yang dilombakan diantaranya adalah Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz. Lomba terbuka untuk umum dengan usia 17 sampai dengan 30 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri. Pendaftaran dari tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021 melalui link Google Form yang dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id. Untuk juara 1 cabang tilawah kategori putra dan putri akan mewakili LPP RRI Padang pada tingkat nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya hubungi kontak person Ana di 0853 7590 8102, Zil Yusra 0853 8383 7786. Untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, LPP RRI Padang menggelar Lomba Pekan Tilawatil Quran ke-51 secara virtual pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021 dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Cabang yang dilombakan, Lomba Tilawah.
Lomba Tausiah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan Lomba Tahfiz. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Lomba terbuka untuk umum dengan usia 17 hingga 30 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link Google Form yang dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id. Juara 1 untuk cabang tilawah kategori putra dan putri akan mewakili RRI Padang pada tingkat nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, hubungi kontak person Ana di 085375 908102, Zil Yusra 085383837786. Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kembali lagi sahabat Buddha di Perempatan dari Padang nih, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih ngobrol sama Bu Emi di malam hari ini ya, masih di bidang kreatif. Kalau tadi pembicaraan kita sampai di mana ya Bu ya? Sampai di ini ya Bu ya, kalau ternyata semuanya bisa dipelajarin gitu nggak sih Bu? Iya. Ya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Gitu nggak sih? Agak aja sampai di situ deh. Tapi kita penasaran nih Bu, soal masih dunia fashion gitu ya, yang tadi Bu Emi udah mulai dari lama 15 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih bertahan lah. Menurut Bu Emi nih, ada cara khusus nggak sih gimana caranya sebuah brand gitu kan ya bisa bertahan selama itu gitu? Kita bisa bertahan itu kita punya ini dulu ya, punya karakter, kemudian kita punya kita jangan seperti ini, apa dikerjakan orang itu pula kita kerjain. Iya. Kemudian mengikuti arus ya. Orang bikin ini kita bikin pula, bikin itu kita bikin pula. Jadi tidak punya karakter gitu kan. Jadi kita harus kan, kalau kita ada punya karakter, insya Allah itu bertahan. Gitu kan. Dan kita itu punya customer itu sesuai dengan karakter yang kita punya. Iya gitu. betul. Akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya Bu ya, yang suka nanti akan menemukan gitu kalau yang karakternya nih fashion yang cocok buat dia kayaknya emang desain dari Bu Emi gitu ya misalkan ya Bu ya. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk menjaga kualitas ya yang Bu Emi bilang tadi ya Bu ya. Iya. Kepuasan pelanggan itu paling diutamakan Paling ya. diutamakan. Betul. Dan salah satu karakternya kalau dari Bu Emi nih punya motif-motif yang unik yang mungkin belum digunakan gitu ya di banyak produk fashion di Sumbar lah gitu ya. Yang terbaru ada
Tanunan Padang Padati ya Bu namanya ya? Kajang Padati. Oh, Kajang. Rumah adat Kajang Padati. Kajang Padati ya Bu ya? Nah, itu kan kita di bidang fashion itu kan kita juga memperlihatkan budaya kita ya. Nah, kita bisa lihatkan contoh misalnya kita punya ide. Iya. Punya ide ada rumah Kajang Padati di Kota Padang. Oke. Dan itu belum ada yang bikin, contoh Belum ada ya Bu tenun, ya? Betul. kemudian di batik, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya itu bikin di tenun ya rumah Kajang Padati. Nah, dengan adanya tenun Kajang Padati, maka sebenarnya Padang itu orang tanya Kajang Padati itu di mana sih gitu. Iya. Malah orang tanya gitu kan. Nggak tahu kadang-kadang ya, nggak Bu, ya? tahu ternyata di Kota Padang rupanya Iya, gitu saya kan. juga baru tahu nih Bu tadi diceritain gitu ya. Jadi kita bikinkan di fashion. Nah, sekarang saya bikin di tenun. Dan tenun Oke. itu saya bikinkan motif Kajang Padati dan juga motif Kajang Padati di batik. Betul. Dan itu sudah saya patenkan juga. Karena memang saya menciptakan betul-betul dengan apa ya, belum ada orang yang bikin. Nah, Nah, itu kan, dengan adanya motif Kajang Padati maka budaya kita kan akan Nah, iya betul. Tereksplor jadinya Iya, gitu ya Bu ya. betul. Jadi juga sebagai salah satu sarana nih gitu. Fashion bisa banget untuk mengenalkan Budaya Sumatera kita. Barat ya, Yes. budaya kita Sumatera Barat salah satunya dengan motif-motif di karya-karyanya Bu Emi Iya. gitu ya Bu ya. Gimana sempat sampai kepikiran gitu Bu, punya ide untuk membuat motif Kajang Padati di hasil tenunannya. Idenya muncul dari mana waktu itu Bu? Asalnya begini, asalnya saya kebetulan di Dekranasda Kota Padang, dan saya sudah punya niat juga, bahasanya Kota Padang kan belum punya tenun. Oh iya. Nah, Kota Padang kan belum punya tenun. Nah, tapi saya menciptakan tenun khas Kota Padang dengan motif Kajang Padati. Iya, betul. Nah, kalau seandainya ini ada perpaduan 3 budaya di sana yang saya Oke. bikin. Yang pertama budaya Minang, itu di Kajang Padatinya. Betul. Yang kedua Tenunnya? Cina, itu di motif pinggiran songketnya. Oh, oke. Yang ketiga di budaya Jawa. Oke, Budaya Jawa, menenunnya ya Bu ya? budaya Bukan? Jawa motif. Oh, motifnya. Motifnya Oke. di yang ketiganya itu motif di Jawa dengan kepala kainnya. Betul. Nah, kenapa saya punya ide seperti itu? Karena Padang kan dulu waktu zaman apa ya, kolonial Belanda ya, itu kan Padang kan tempat daerah baru dan tempat berkumpulnya banyak orang. Betul, jadi pusat juga lah gitu iya, ya Bu pusat ya? juga. Jadi makanya muncul kenapa saya bikin tenunnya khas Kota Padang Oke. gitu. Jadi kalau ditanya sekarang tenun dari Kota Padang udah ada nih gitu Udah ya Bu ada, ya? dan insya Allah kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menenun. Dan Oke. insya Allah. Dan itu kan menenun prosesnya nggak sebentar gitu ya Bu Enggak ya? sebentar ya. Jadi ini semakin membuat karya Bu Emi ini jadi terasa eksklusifnya gitu ya di situ ya Bu ya. Betul. Tadi kita ngobrolin soal mematenkan. Nah ini di WhatsApp juga udah ada yang nanya nih Bu, katanya ini ada WhatsApp dari Linda, Bu. Saya Linda katanya Bu ya. Di Lolong katanya mau tanya Bu gimana cara mempatenkan produk yang sudah kita bikin katanya gitu Bu. Itu gimana? Proses mematenkan itu sendiri gimana? Gimana caranya? Dinas Kementerian Hukum dan HAM kita. Betul. Dan itu kalau kita bikin itu kan banyak prosesnya. Betul-betul kita dilihat dulu ini betul-betul motifnya atau kita mematenkan itu sudah ada orang punya belum Oke, gitu. jadi Itu dilihat dulu ya Bu ya? Dicek dulu sama orang gitu kan. Oke. Jadi dan itu kalau kita betul-betul punya ide untuk mematenkan motif atau merek atau bisa gampang kok gitu kan. Apa saja maksudnya yang boleh dipatenkan itu ada syarat tertentu atau bebas? Apa saja yang selama belum ada orang yang mematenkan Boleh dipatenkan, boleh gitu ya?
Tapi ini Bu, sebelum kita selesai di obrolan kita malam hari ini, sebenarnya masih banyak sih. Tapi secara keseluruhan deh, untuk generasi muda juga nih ya Bu ya, yang mungkin juga mau memulai berkarya gitu kayak Bu Emi yang sekarang udah banyak dikenal gitu ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memulai apapun itu di bidang fashion, di bidang kuliner atau apa segala macam. misalnya, olahraga atau apapun. Apapun yang kita lakukan itu mulailah dari hati. Oke. Nah, mulai dari hati kita suka gitu. Dan kalau kita suka itu insya Allah akan bertahan dengan apa yang kita Betul. lakukan. Tapi kalau kita cuman mengejar, oh orang ngerjain ini saya kerjain, habis itu pindah lagi. Yeah. Oh kalau saya orang ngerjain ini pindah lagi Iya, gitu. iya. Jadi tidak punya apa ya, punya Yang tadi karakter lagi gitu ya, Bu ya? lagi gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu fokus. Oke. Fokus, kemudian jangan malu selalu belajar, bertanya. Walaupun Betul. anak kecil sekalipun kita harus akui bahasanya kita juga belajar dari mereka. Contoh saya kan, saya kan juga ngajar. Saya punya banyak guru dan guru saya adalah Muridnya juga kadang-kadang ya? punya kelebihan yang luar biasa. Murid-murid saya juga punya kelebihan yang luar biasa. Saya belajar juga dari mereka. Karena gitu. ilmu dari siapa aja Iya, gitu kemudian ya, Bu saya ya? juga punya karyawan yang alhamdulillah lebih dari 12 orang, 15 orang. Wow. Itu saya juga belajar dari mereka gitu Iya, kan. iya. Nah, kita selalulah belajar karena dengan kita belajar kita akan mendapatkan banyak hal. Iya, betul. Kemudian akui kekurangan kita. Dengan adanya kekurangan kita selalu belajar gitu kan. Betul. Jadi Kemudian, gitu ya, Bu ya. Iya. Mulai dari hati gitu ya, Mulai Bu dari ya? hati. Karena nanti kalaupun dalam prosesnya kita ada gagal, ada menemui rintangan gitu, nanti pasti akan kita nikmatin juga karena emang itu sesuatu yang kita suka gitu ya, Bu Betul. ya. Contoh kalau seperti saya jahit, mendesain segala macam gitu kan, menciptakan ide-ide gitu Yeah. kan. Itu kalau tidak dari hati kita kan capek sendiri. Iya, Capek betul. ngapain gitu kan. Akhirnya Cuman kalau mengikuti yang lagi rame aja jadi capek sendiri capek gitu ya, Bu sendiri. ya. Akhirnya Betul, kalau betul, nanti ada orang yang komplain, ada orang yang ini, kita kan kita pula yang marah sama orang. Iya. Nah, yang itu kalau kita belajar dari kita membuatnya dari hati, itu punya karakter, punya ilmu, punya Iya. apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, pelanggan kita pun komplain terhadap kita, kita nyaman gitu kan. Iya, betul, Masa betul, kita betul. punya ilmunya gitu kan. Karena kita menganggap itu juga baik untuk perkembangan karya kita gitu ya, Bu ya. Betul. Dan selalulah berkarya dengan ilmu kita. Betul. Dengan ilmu yang kita punya. Betul, gitu. jangan mengikuti yang lagi rame aja gitu ya, Bu ya. Oke deh. Itu dia sahabat Bude, obrolan Gus Pri sama Bu Emi malam hari ini. Terima kasih Bu Emi. Iya, sama-sama. Udah berbagi, udah sharing pengalamannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa kamu ambil juga deh. Semoga kita juga bermanfaat bagi banyak orang ya. Nah, itu juga penting ya, Bu ya. Iya. Tapi kayaknya udah sih, udah menginspirasi juga mungkin ya, Bu ya. Banyak yang melihat Bu Emi sebagai inspirasinya gitu, terutama dalam dunia fashion gitu ya, Bu ya. Tapi masih banyak, harus kita banyak belajar lagi. Iya, Dalam betul. arti Itu inspirasi. dia, sahabat budaya yang benar-benar dari hati itu emang nggak pernah berhenti belajar gitu Iya, ya, Bu. betul. Oke deh, sahabat budaya, nanti ketemu lagi minggu depan di Minang Kreatif tentunya dengan tema yang berbeda, juga dengan narasumber yang berbeda juga. Terima kasih buat kamu yang udah ngikutin. Malam hari ini jam 9 nanti ada Salam Bajawe. Tapi sebelum itu nanti sama-sama kita dengarkan pas jam 9 waktu Indonesia Barat. Tetap sama kita di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.